Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Sehat semua? Sehat. Oke, kalau begitu untuk melancarkan kegiatan hari ini, alangkah baiknya kalau kita buka pembelajaran hari ini dengan membaca doa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Oleh karena itu, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Selesai. Oke, seperti biasa dengan namanya ya, saya ingin mengecek dulu kehadirannya semua. Amira, Andi Nasiha, Andi Putri, Arman, Asila, Deca, Teresa, Fahri, Farhan, Iskia, Maisara, Muhammad Adil, Muhammad Farhan, Muhammad Fikri, Muhammad Fadli, Mutia, Nabila, Nadifa, Naili, Nur Ayu, Nur Mulyana, Nur Mutmainah, Nur Faisa, Nurul Fala, Nurul Syafa, Pandu, Putri, Salwa, Siti Naila, Nur Aziza, Suci Aulia, Syahdan, Salsadila, Syifa, Wahida, Salfa. Oke, jadi total yang hadir kurang lebih sebanyak 31 siswa ya. Oke, baiklah anak-anak sekalian, kita doakan yang sakit semoga lekas sembuh. Baiklah, untuk memulai kegiatan kita, marilah kita menyanyikan terlebih dahulu lagu Indonesia Raya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Masih
Masih semangat belajar untuk jam-jam seperti ini? Alhamdulillah masih semangat. Harus tetap semangat ya, karena apa yang lelah kalian hari ini, insya Allah akan kalian manisnya di kemudian hari. Jadi tetap rajin belajar ya nak. Baiklah anak-anakku sekalian, sebagai pengawal dari materi kita pada hari ini, saya ingin melakukan sebuah persepsi dulu kepada anak sekalian. Ini kita mulai. Untuk lebih memulai pelajaran kita, ada yang tahu di sini tentang pedang? Ada? Oke, silakan Mas. Nama? Perkenalkan, nama saya Chandra Alhamais. Pedang merupakan suatu gambaran yang menggambarkan kehempakan yang ada di permukaan bumi pada suatu getaran. Oke, silakan dulu. Tepuk tangan dulu. Ya, oke. Jadi pedang itu betul apa yang dikatakan oleh Sadar, bahwa pedang itu merupakan suatu kehempakan atau gambaran permukaan bumi yang diproyeksikan ke dalam bidang datar atau dipindahkan ke bidang datar. Nah, tahukah kalian anakku sekalian, pada hari ini ada kaitannya materi kita dengan pedang, yaitu materi pada hari ini kita akan mempelajari tentang interpretasi citra penginderaan jauh beserta manfaatnya. Nah, sangat berkaitan sekali dengan pedang. Oke, baiklah. Supaya tambah semangat lagi, kalau begitu mari dulu berdiri semua, kita ice breaking dulu supaya tambah semangat. Apalagi ini sudah menuju jam siang. Oke, baiklah. Bapak punya ice breaking. Ice breakingnya yaitu topi saya bundar. Tapi cara menyanyikannya seperti ini. Saya contohkan dulu ya. Kalau saya seperti ini, misalnya saya bilang topi saya bundar. Nah, lagu ini sedikit diubah. Kalau kita menyanyi topi saya bundar, nyanyikan topi saya, jangan berkata apapun ketika bilang bundar. Oke, kita coba. Oke, 1, 2, 3. Topi saya. Oke, masih konsentrasi. Oke, yang kedua, kita tidak mengucapkan topi. Jadi yang diucapkan saja bundar. Oke, konsentrasi. 1, 2, 3. Saya bundar. Oke, tepuk tangan semua dulu. Kembali. Oke, anak-anakku sekalian, adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, mungkin bisa dilihat tujuan pembelajarannya, yaitu tujuan yang pertama, peserta didik mampu menganalisis interpretasi citra penginderaan jauh melalui foto citra udara. Dan tujuan yang kedua, peserta didik mampu memahami manfaat interpretasi citra penginderaan jauh dalam kehidupan sehari-hari. Artinya anak-anakku sekalian, kalau setelah mempelajari tentang interpretasi citra ini, anak-anakku punya keterampilan dalam membaca dan menganalisis citra foto udara yang terdapat pada citra tersebut. Seperti itu salah satunya, ini merupakan salah satu keterampilan yang sangat penting untuk dimiliki sekarang, mengingat perkembangan teknologi yang begitu besar. Nah, setelah itu anak-anakku juga akan mengetahui atau mampu memahami manfaat interpretasi citra penginderaan jauh dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baiklah anak-anakku, selanjutnya kita memulai dulu mengawali dengan melihat secara singkat atau menyimak secara singkat tentang penginderaan jauh. Harap videonya disimak baik-baik dan dicatat poin-poin yang penting ya. Macam-macam penginderaan jauh, ya kemudian penginderaan jauh, bagaimana penginderaan jauh. Sampai kesempatan hari ini kita akan belajar mengenai
begini dengan cara interpretasi pemikiran itu. Nah, apa itu interpretasi pemikiran jauh? Kita berikut ini. Interpretasi pemikiran jauh yaitu untuk dapat memanfaatkan data pemikiran jauh, kita harus mampu mengekstraksi informasi dari kita. Nah, langkah-langkah ekstraksi informasi kita ini disebut dengan interpretasi. Nah, kemudian kita interpretasi ketika dari deteksi, identifikasi, dan analisis. Nah, apa itu deteksi? Deteksi adalah tahapan untuk pengamatan masuk fisik adalah hasil pertama kita. Kemudian identifikasi adalah tahapan untuk mengenali objek yang tergambar pada kita. Kemudian analisis adalah proses untuk mengenali objek dengan keterangan yang lebih lanjut. Misalnya, pengumpulan keterangan dilakukan dengan mengamati penampakan objek yang lebih detail. Nah, sekarang interpretasi ada dua, yaitu interpretasi visual dan interpretasi digital. Analisis manual dan analisis digital mempunyai kelebihan dan kekurangan. Dalam analisis manual, biasanya terbatas pada suatu band atau satu image. Artinya, tidak dapat melakukan analisis beberapa image secara bersamaan. Sedangkan dalam analisis digital, dapat dilakukan secara bersamaan. Dalam analisis manual, biasanya kurang konsisten hasilnya karena bersifat subjektif, yakni sangat tergantung pada interpretasi atau orang yang menginterpretasi. Kemudian dalam analisis digital konsisten karena analisisnya dilakukan berdasarkan pattern digital dalam komputer, sehingga hasilnya akan lebih. Interpretasi secara visual yaitu ada fungsi interpretasi mulai dari tone atau tona, kemudian warna, bentuk, ukuran, pola, tekstur, dan asosiasi. Apa itu tone atau warna? Yaitu mengacu pada keterangan atau warna relatif suatu objek dalam image atau dalam gambar. Secara umum, tona merupakan elemen yang mendasar dalam pembicaraan. Ini tanaman yang berbeda, ini warnanya lebih muda. Kemudian tanaman yang muda, warnanya lebih cerah. Kemudian yang kedua, warna. Warna merupakan wujud yang terlihat atau tampak oleh mata dengan spektrum yang sempit. Melalui warna, penampilan dapat memperkirakan wujud yang tergambar oleh kasar. Misalnya itu warnanya hijau. Kemudian untuk mengacu pada struktur dan outline objek individu, misalnya pada gambar objeknya berbentuk oval, gitu ya. Kemudian bentuknya adalah ukuran objek dalam image merupakan fungsi skala, tidak semakin besar ukurannya, maka skalanya juga akan semakin besar. Dan seperti kita lihat pada gambar, ukuran aparat bangunan sebagai tempat tinggal dengan bangunan sebagai bangunan komersial pasti ukurannya agak berbeda. Namun untuk bangunan tempat tinggal biasanya ukurannya lebih kecil. Tidak untuk ukuran bangunan bangunan yang digunakan sebagai fungsi komersial
sudah dilihat materinya semua? Dari simak. Oke, baiklah, kita akan memasuki kegiatan inti kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Yaitu kegiatan kita pada hari ini, yaitu kita akan melakukan sebuah kegiatan proyek, yaitu menginterpretasi citra. Apa itu menginterpretasi citra? Yaitu kegiatan menganalisis dan menelaah citra, penampakan-penampakan atau objek-objek apa yang terdapat di dalamnya. Seperti itu. Baiklah anak-anak sekalian, kalau begitu ini sebenarnya tadi dibagi kelompoknya. Jadi karena pertimbangan waktu, jadi Bapak tadi membagi memang kelompoknya dalam bentuk 6 kelompok. Ya seperti itu. Karena kalau dibagi pada saat pembelajaran itu akan memakan waktu. Maka dari itu ini semuanya sudah terbentuk sebanyak berapa kelompok? 6 kelompok. Di mana 6 kelompok itu anak-anakku memiliki kemampuan yang berbeda-beda dan berbeda juga, ada yang laki-laki, ada perempuan. Kalau begitu anak-anak sekalian, saya akan bagikan dulu LKPD-nya. Kalau lembar kerja peserta didik. Ya. Selanjutnya kelompok 1. Kelompok 2. Selanjutnya kelompok 6. Dan kelompok 4. Oke, anak-anak sekalian silakan dibuka secara saksama LKPD-nya. Dibuka, dilihat dulu. Silakan dibuka. Itu ada 2 lembaran di situ atau 2 bahan aja. Yang pertama lembar kerja peserta didik, yang kedua itulah proyek yang ingin kita kerjakan nantinya. Itulah proyek yang kita ingin kerjakan. Dimana dalam satu kelompok itu saya bagikan masing-masing mendapat 3 citra penginderaan jauh dari berbagai tempat yang berbeda. Nah, di lembaran yang terakhir di situ ada tabel objek yang teridentifikasi. Nah, tabel objek yang teridentifikasi di sini objeknya kita bisa lihat di gambar citra 1 objek apa saja. Yang saya batasi itu hanya 3 objek saja yang ditentukan atau dicari. Ya, 3 objek saja karena pertimbangan waktu. Kemudian alasan-alasan kenapa disebut objek ini. Nah, itu boleh pakai misalnya 4 unsur karena warnanya seperti ini, warnanya seperti ini, bentuknya seperti ini. Itu semua ada petunjuknya di LKPD tadi. Seperti itu. Nah, begitu pula dengan objek yang lain, 2 objek kedua dan objek yang ketiga. Dan lembaran yang terakhir yaitu ada isian ditulis manfaat interpretasi citra penginderaan jauh setelah kalian melakukan kegiatan interpretasi pada hari ini. Dan setelah sebentar, ketika sudah selesai kegiatannya ini akan dipresentasikan masing-masing kelompok dan diadakan sesi diskusi seperti itu. Jadi waktunya kurang lebih 30 menit kita melakukan kegiatan interpretasi, baru kita melakukan kegiatan diskusi seperti itu. Karena kegiatan ini kita cuma punya waktu kurang lebih 60 menit, mulai dari interpretasi, isi manfaat dan diskusi. Oke anak-anakku, boleh nanti kalau ada yang belum dipahami boleh sambil angkat tangan dan bertanya, nanti saya instruksikan bagaimana langkah-langkahnya yang tidak mengerti semua? Oke, kalau begitu silakan dikerjakan. Semangat. Kalau apabila ada kendala silahkan dikonsultasikan kepada Bapak.
coba diperhatikan di bagian lembaran belakang ada petunjuk-petunjuknya, ya. Ya, coba diperhatikan apakah ini laut atau tanah kosong. Nah, coba diperhatikan. Nah, ada petunjuknya kan kalau dia berasosiasi dengan apa? Ini dengan ini ada semacam peta. Ini salah. Ini apa? Nah, kalau ini laut berarti ini salah atau? Nah, kalau empang itu ikan air asin, tambahkan ini adalah sama juga kalau misalnya Anda perhatikan kalau ada misalnya pelabuhan, kalau Anda rapi pelabuhan itu perhatikan kalau ada kapal, kalau ada kapal berarti kalau ada pesawat. Nah, begitu caranya. Objek yang mudah diidentifikasi. Bagaimana kelompok 3 ada kendala? Ya, makanya coba baca ini kelompokkan ini. Ini kan bentar saja di objek yang mudah diidentifikasi. Ruangannya, warnanya, bentuknya, seperti ambil 3 atau 4 unsur saja. Ya. Karena mengingat ada beberapa yang silakan dipertanyakan kalau masih ada yang menyimpang. Bagaimana kalau keempat? Apa kendalanya? Oh ya, aman. Bagaimana? Semangat.
Oke. Ya.
Oke, anakku, tadi ada yang bertanya, Pak, apakah misalnya kalau objeknya ditemukan di citra yang satu, citra kedua ada objek yang sama? Jawabannya boleh. Boleh di objek satu, apabila ada gambarnya juga atau penampakannya di objek dua boleh. Bahkan di tiga objek itu boleh bersama. Silakan ditanyakan, kalau ada kendala cukup hanya diangkat nanti saya.
Iya. Kurang lebih 10 menit lagi kita mulai presentasi dan diskusi. Kenapa? Namanya kalau pelimpahan kita sedang bentuk jenis ya. Nah, ini kawannya. Jangan lupa lembar kerja manfaat interpretasi kita di tulisnya. Oke, 5 menit lagi kita diskusi ya. Oke, silakan diselesaikan segera. Manfaat ini ranjau juga ya.
Bagaimana? Sudah dirampungkan semua? Oke, kalau sudah dirampungkan semua, marilah kita memasuki sesi diskusi atau sesi presentasi dan diskusi kelompok, ya, seperti itu. Nah, baiklah anak-anakku sekalian, berhubung waktu tidak terlalu banyak, maka dari itu saya batasi satu penanya satu kelompok, ya, satu penanya satu kelompok. Jadi semuanya naik presentasi sambil membawa citra dan buku-bukunya yang sudah dicatat seperti itu. Nah, kalau gitu saya persilakan dulu kepada kelompok 1 untuk naik mempresentasikan. Oke, silakan. Ya, enggak apa-apa, dipegang. Oke, baiklah, saya akan melakukan penilaian anak-anak sekalian. Ini kelompok berapa ya? Kelompok 1. Ya. Oke, baiklah anak-anak sekalian. Silakan dipresentasikan. Yang lain disimak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ini mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Renal Farisi sebagai moderator. Bahkan saya juga guys. Perkenalkan, saya Asli Hasan. Saya persilakan kepada pemateri. Tentang proyek saya, hasil interpretasi citra pembukaan. Nama objek yang teridentifikasi, kesalahan, alasan jawaban hasil karena panjang pada daerah data, 2 jalan raya karena panjang lebarnya seragam dan balik 3 sakit karena bangunannya seragam besar dan memanjang pada satu dengan bentang bangunan yang terpisah satu sama lain. 4 pasar karena memiliki bentuk ketentuan yang seragam mulai dari dengan jam 8 letak di jalan raya. 5 pedagang karena memiliki tenang dan kosong karena berbentuk persegi dengan warna yang cerah dan tekstur halus. 7 sungai karena memiliki tekstur permukaan air yang gelap. 8 kesalahan karena berupa kotak-kotak persegi panjang pada daerah datar. 9 pepohonan atau hutan rawa karena memiliki warna dan tekstur tidak seragam. Adapun manfaat interpretasi citra pengerjaan jauh yaitu manfaat interpretasi bakal sangat luas mulai dari lingkungan, pertanian, perencanaan kota hingga untuk perencanaan. Dan kita dapat memantau pemerintahan atau Itu dan tadi hasil pemaparan dari diskusi kelompok kami. Sekarang saya membawa sesi tanya jawab sebanyak 1 pertanyaan setiap kelompok. Dimulai dari kelompok 2. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karni Caksono sebagai wakil pimpinan dari kelompok 2. Pertanyaan saya yaitu, apa saja kendala yang sering dihadapi dalam interpretasi citra foto udara? Silakan dijawabnya.
Masih untuk apa saja kendala yang sering dihadapi dalam interpretasi citra kota. Beberapa kendala yang sering terjadi adalah fungsi wajah buruk saat pengambilan gambar, adanya kehidupan awan, perubahan musim yang mempengaruhi struktur objek, serta keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih dalam interpretasi citra. Silakan kita Itulah tadi hasil pengungkapan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan diulang. Kelompok selanjutnya silakan.
Silakan diambil dulu mic-nya supaya suaranya. Oke, silakan. Baik, perkenalkan saya Muhammad Ansari, anggota dari kelompok 5. Saya ingin bertanya, bagaimana cara meningkatkan akurasi interpretasi citra udara? Terima kasih. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari pembantu kelompok 5, yaitu dengan menggunakan citra dengan resolusi seperti spesial yang begini dan data lain seperti jadi atau data sama yang menggunakan karena mengelola tempat melakukan navigasi daripada dan yang kedua menggunakan sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok selanjutnya dan sudah presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Setia Prakosa Denara. Perkenalkan, nama saya Siti Naila Humaira. Baiklah, kami akan
serahkan kepada pemateri untuk membacakan hasil presentasi dari kami. Hasil interpretasi citra penginderaan jauh. Citra 1, jalanan raya. Alasannya, bentuk yang memanjang. 2, masjid. Situs karena dekat dengan pemukiman dan ukurannya lebih besar dari objek lain. 3, pemukiman. Situs banyak ditemukan di sekitar jalanan. Citra 2, pabrik. Bentuknya luas dan gampang dikenali. Kedua, persawahan. Tekstur memiliki tekstur yang kasar dan bentuknya berpetak-petak. 3, pemukiman. Situs banyak ditemukan di sekitar pabrik dan persawahan. Citra ketiga, hutan kota. Rona memiliki rona yang gelap karena daya panggung terhadap cahaya rendah. Kedua, danau. Tekstur memiliki tekstur permukaan air yang seragam. Rona memiliki rona yang gelap. 3, lapangan. Bentuk persegi panjang dengan ukuran teratur. Rona dengan rona yang cerah. Tekstur memiliki tekstur yang halus. Manfaat interpretasi citra penginderaan jauh dapat mengetahui suatu objek atau tempat dari penginderaan jauh. Baik, itulah dia presentasi dari Bapak kami. Sekarang kami akan mengundang sudah menjawab. Silakan. Baik, saya dari kelompok 3. Saya itu bagaimana teknologi buatan dapat membantu dalam interpretasi citra foto gambar. Oke, sangat bagus sekali pertanyaannya yang berkaitan dengan AI ya. Oke, silakan dijawab anak sekalian. Baik, dasar buatan terutama dapat dengan kendala. A, klasifikasi objek citra interpretasi yang baik. B, deteksi perubahan pada citra dan tempat. C, identifikasi citra menjadi berbagai kelas objek. D, identifikasi dan kendala interpretasi. Baik, apakah jawaban bisa diterima? Baik, itulah dia hasil presentasi dari kelompok 4. Jika ada salah-salah kata,
sehingga dapat digunakan untuk memantau pencemaran air. 2. Pemantauan deforestasi. Perubahan kutub anggaran hutan dapat dideteksi secara berkala melalui citra satelit, sehingga dapat digunakan untuk memantau laju deforestasi. 3. Pemetaan keanekaragaman hayati. Citra dapat digunakan untuk mengidentifikasi jenis tumbuhan dan hewan, sehingga dapat digunakan untuk memetakan keanekaragaman hayati. 4. Pemantauan perubahan iklim. Perubahan suhu permukaan bumi dan perubahan es dapat dideteksi melalui citra satelit, sehingga dapat digunakan untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Tadi jawaban dari kami apa tadi? Baik, terima kasih. Itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan atau dimaafkan, kami berdaya seperti itu. Oke, tepuk tangan. Nah, selanjutnya kelompok setelah kelompok 5 kita lanjut ke kelompok terakhir. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan membacakan hasil kerja kami tentang interpretasi citra penginderaan jauh. Baik, sebelum masuk ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Mahathir Hakim. Saya Fauzia. Jadi langsung saja masuk ke materi. Karena memiliki alhamdulillah dan waktu dekat dengan yang menandakan dari baru dan berkembang luas. 2. Karena memiliki pola bercerita tidak menandakan dengan sungai. 3. Sungai karena memiliki pola bercerita. Karena itu alhamdulillah menunjukkan lautan yang mendalam dan berluas. 2. Pelajaran karena terdapat kepentingan yang berhubungan dengan laut. 3. Jalanan karena memiliki bentuk menghadap lebarnya tegak dan seperti lurus. 1. Bangku karena memiliki warna sangat tepat daya tampung terhadap cahaya rendah. 2. Kemungkinan karena memiliki bentuk 4 persegi panjang, terdapat bayangan di tengah bagian atasnya, terletak di dekat jalanan dan ukuran rumah yang kecil. 3. Sawah memiliki kotak persegi panjang dan memiliki tekstur yang halus dan menampak. Manfaat interpretasi citra penginderaan jauh yaitu 1. Dapat memantau perubahan alam, 2. memantau bencana hingga membuat peta perubahan menganalisis perencanaan dan perencanaan. Luar biasa sekali di kelompok 4 ini. Sangat semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dulu. Nah, karena saya sedikit
merefleksi tentang diskusi hari ini sangat luar biasa sekali, dan hampir semua kelompok, bahkan semuanya lah yang bertanya ya kelompoknya. Nah, baiklah, sedikit tentang materi kita pada hari ini. Materi kita tentang hari ini, anak-anakku sudah mendapatkan pemahaman tentang interpretasi citra pinggiran jauh. Citra pinggiran jauh merupakan suatu objek yang diambil dari hasil kamera atau pinggiran jauh yang dibawa oleh wahana. Kemudian interpretasi itu merupakan kegiatan analisis. Analisis adalah objek yang terdapat pada citra tersebut, dan beberapa manfaat pinggiran jauh ada beberapa, ada dalam bidang pertanian, ada bidang lingkungan, bahkan bidang perencanaan. Anak-anakku tadi sudah memberikan beberapa pertanyaan dan jawaban tentang hal-hal tersebut. Baiklah anak-anakku sekalian, saya ingin mengevaluasi tentang pemahaman anakku tentang materi tentang hari ini. Kalau begitu silahkan sekarang dibuka HP-nya semua. Silahkan dibuka HP-nya. Kemudian silahkan masuk di Google dan klik Kahoot. Ya, pastikan ada kuotanya. Silahkan hingga tampilannya seperti ini. Silakan, waktu kita tidak banyak. Google, kemudian Kahoot, klik Kahoot. Ya, Kahoot. Kahoot yang paling bawah, yang di bawah, yang ini. Oke, ini. Oke, kalau sudah begini tampilannya berarti sudah masuk. Iya, Kahoot. Ini merupakan salah satu aplikasi yang cukup interaktif, yang bisa menghadirkan sebuah kuis yang menyenangkan. Oke, Kahoot. Silakan kalau sudah diklik Kahoot. Nah, kalau bukan seperti ini di bagian bawah. Ya, misalnya begini, klik di Google seperti ini, Kahoot. Kalau sudah masuk Kahoot. Nah, ini masuk di sini. Kalau online, yang di bagian kalau sudah di sini masuk yang di bawah sekali, yang ini, yang di bawah, bukan yang paling atas, yang ini. Kalau sudah klik sampai tampilannya seperti ini. Kalau sudah, yang sudah masuk, masukkan pinnya. Untuk namanya pakai nama lengkap ya, karena saya lewat sini melakukan pengambilan nilai. Ya, jadi saya evaluasi melalui aplikasi Kahoot. Oke, enter pin itu game pinnya. Nah, ini sudah ada. Ayo, waktunya 1 menit untuk ini ya. Silakan. Ya, Syahdan sudah masuk. Oke, Pak. Oke, silakan. Oke, kalau sudah, nanti bisa begitu semuanya lagi ya. Kalau sudah, kita mulai dalam hitungan 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, intinya tetap ada. Ini gambarnya, ini warnanya, kemudian ya
salah? Apakah betul? Ini gambar citra. Ini gambar citra. Oke, silakan. Ya, ini sudah dua. Lanjut. Silakan lanjut. Pertanyaan yang keempat. Oke, soal yang kelima. Ayo. Oke, ini waktunya satu soal sebanyak 20 detik ya. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lanjut. Jadi sama segini saya lihat ini. Ayo yang lain semangat, semangat. Yang ditandai. Ini yang ditandai yang ini. Lalu berarti ini apa? Ayo. Tadi sudah ya. Oke, ya. Eca masih memimpi. Oke, lanjut. Soal berapa ini? Oke, 8. Ayo. Oke, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ayo. Oke, soalnya terakhir, ayo. Perhatikan soalnya. Oke, baiklah, kita saksikan yang juara 3 terbaik. Ayo, Eca tersusul dan yang terakhir yang terbaik pada hari ini naik. Oke, berdiri dulu. Ya, tenang dulu. Ya, baiklah, anak-anak sekalian, kita sampai pada kegiatan penutup. Saya perhatikan dulu, luar biasa sekali hari ini, sangat antusias sekali dalam kegiatan pembelajaran, dan saya untuk kegiatan pembelajarannya jauh lebih semangat
lagi. Semangat ya. Oke, kalau begitu seperti instruksi saya ingin meminta satu kesimpulan dulu dari salah satu siswa. Ayo, mungkin anak-anak siapa? Ya, oke, silakan. Akan dipercepatnya. Silakan. Di situ saja. Interpretasi adalah jika sebuah seni dan ilmu dalam memberikan informasi yang disembunyikan di balik gambar atau dalam berinterpretasi tidak dapat mengubah data sesuai menjadi pengetahuan yang ada. Unsur-unsur yang digunakan untuk interpretasi ada yaitu warna dan warna, bentuk, ukuran, dan pola, bayangan, situs, dan asosiasi. Objek yang kami identifikasi pada hari ini berupa banyak alam berupa laut, sungai, tanah kosong, serta unsur tentang budaya yang meliputi permukiman, taman ikan, perkampungan, jalan raya, bandara, pelabuhan, dan sebagainya. Manfaat interpretasi citra dalam kehidupan kita. Manfaat interpretasi citra sangat luas mulai dari bidang lingkungan, pertanian, perencanaan kota hingga kebencanaan. Bidang lingkungan, dengan interpretasi citra tidak dapat memantau perubahan kehidupan lahan, kerusakan hutan, dan polusi lingkungan. Informasi ini sangat penting untuk menjaga ketersediaan lingkungan. Bidang pertanian, petani dapat menggunakan citra satelit untuk memantau pertumbuhan tanaman, mengidentifikasi mana penyakit, dan mengoptimalkan penggunaan pupuk. Bidang pengembangan kota, perizinan kota dapat memanfaatkan citra untuk menganalisis perkembangan kota, mengidentifikasi kawasan umum, dan menggunakan pembangunan infrastruktur. Bidang kebencanaan, citra dapat digunakan untuk memetakan daerah rawan bencana, memantau aktivitas gunung, dan mengevaluasi dampak bencana. Oke, tepuk tangan dulu untuk. Selanjutnya saya ingin meminta testimoni kalian tentang pembelajaran pada hari ini, atau bisa dikatakan sebagai umpan balik. Ada yang tentang kesan-kesannya pada pembelajaran hari ini. Ada yang minta? Oke, silakan. Silakan. Nama? Perkenalkan, saya Muhammad Ansari. Ya. Baik, testimoni saya dari hasil pembelajaran hari ini itu, menurut saya pembelajaran yang diterapkan oleh Pak Adi sangat bagus dan menyenangkan, baik dari segi model pembelajaran yang diterapkan maupun materinya yang dikemas dalam bentuk penyelesaian proyek beserta evaluasi yang bernuansa teknologi informasi. Oke, tepuk tangan dulu. Masih ada lagi satu. Oke, silakan. Agak tidak cepatnya, Nak. Perkenalkan, nama saya Siti Laila Kumaira. Saya sangat senang dalam mempelajari materi yang disajikan oleh Pak Adi karena tidak membosankan serta banyak ragam kegiatan yang dijalankan di dalamnya dan dilengkapi dengan evaluasi yang menyenangkan yang disajikan di aplikasi Kahoot. Oke, terima kasih. Sangat hebat sekali. Nah, baiklah anak-anakku sekalian, kita telah tiba di paling penghujung waktu pertemuan kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian juga, luar biasa sekali, dan semoga ilmu pengetahuannya tersimpan di long term memori Anda. Ya, amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, kalau begitu saya ingin menunjuk satu orang untuk memimpin doa sebagai penutup pembelajaran pada hari ini. Silakan. Siapa? Ayo, siapa yang berani lagi? Oke. Oke. Silakan. Silakan. Oke, ayo siapa yang berani? Oke, lanjut. Ayo siapa? Ayo cepat. Silakan. Oke, suaranya agak besar. Oke. Silakan semua siap-siap. Kita pulang. Oke. Untuk mengenalkan diri pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.
kembali.